Bapak katanya nggak mau nyusuin, nggak apa-apa. Mem. Kecuali ibu hamil nggak bohong. Bisa tolong di-mute dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh tim Analog Teachers of Learning kepada saya dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian juga para pemateri yang telah hadir di event kali ini ya. Event ini menurut saya bagus ya. Kemarin saya sempat hadir sebagai peserta, kemudian tiba-tiba saya diminta jadi narasumber saat ini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih dan nama panjang saya Tanesya ya bacanya bukan Tanesya. Tanesya Hotris Samosir, panggilan saya Tessa. Lahir saya di Pontianak, tapi saya tumbuh besar di kota Singkawang. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang dari kota Singkawang ya, kota Seribu Kelenteng, kota Amoy, yang terkenal dengan julukan tersebut di Kalimantan Barat. Oke, itu saja dari saya. Saya share screen ya kepada kita semua. Baik, semoga sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil subtema yang disediakan oleh tim Analog Teachers of Learning di Cinta Tanah Air dan Menghargai Prestasi. Nah, saya ambil lagi judul selanjutnya yang saya bikin yaitu Berani Unggul dalam Keberagaman, gitu ya. Masih berkaitan ya. Dan ketika saya diundang untuk eh, gabung pada webinar kali ini di Kelas Pendidikan kali ini, saya langsung tertarik dengan judul ini karena kebetulan ini agak mengena di pengalaman saya begitu ya, baik sebagai performer, penampil atau sebagai pendidik begitu. Baik, sebelum kita masuk ke materi-materi yang selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian nonton sebuah video singkat sekitar 5 menitan. Mungkin ada yang sudah pernah nonton ini, mungkin belum. Ya, kita nonton sama-sama ya. Video tidak bersuara. Video tidak bersuara. Tidak bersuara. Mohon maaf Ibu Tessa, suaranya belum kedengaran Bu. Eh, Simak di ininya aja, Bapak Ibu. Simak di ini, bawahnya. Teksnya. Oh teksnya, nggih Bu. Ya. Ada teksnya. Pengirim pesan sementara di cancel dulu Bu, karena terkadang di HP itu kemudian menutupi teks. Terima kasih. Oh, begitu. Nggak apa, lanjut aja, Pak. Ya.
Coba. Jangan Kak. Lihat di teks, Bu. Latihan di jalan. Itu mau diganti. Ya, nanti ganti Kak. Dia mau Baca di teks. jangan ganti. Lebih baik lewat tuh koordinasi jahit Kak. Ada gambar sama suaranya juga. Mau kan apa tangkap? Lihat di teks aja, Bu. Kalau kamu dengar, kalau kamu lama toh dengar saya, nah ini Kak, dengar saya, lihat saya toh, saya kita sudah lama, kita tidak pun karena saya itu pun tidak pernah karena saya tidak suka karena saya kan, ya kalau saya ditarik, komis terbuka kita, kakak, bilang baru jarang dia yang dipanggil saya, bilang itu gua, kalau mau tuh orang akurat katanya itu yang kita tahu berapa dikasih tidak begini ya wajar begini kalau antum begini Pak tanya ke sama anak iya tapi itu biasa jarang dia alasannya itu dari kami tidak mau kemana-mana latihan apa ini kata yang kamu jadi biasa itu saya seperti ditanya-tanya dengan jadi nanti kita tanya Pak jadi biasa kan tidak ada Kak juga tuh dan berarti Baik, itu dia Bapak Ibu sekalian. Maaf ya kalau mungkin ada yang suaranya nggak kedengaran. Ini juga bahasa Inggris kok suaranya. Kemudian ada kok teksnya di bawahnya dan maaf kalau emang misalnya di bawah teksnya juga nggak kelihatan. Tapi tenang aja akan ada dibahas kok ini. Oke, Tetap sekian semangat, videonya. Bu. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Iya. Baik, ini yang akan kita bahas ya tentang yang berkaitan dengan sub tema yang saya ambil tentang permasalahan pendidikan yang sesungguhnya yang tadi itu, yang di video itu nanti kita akan kupas secara singkat pada jelas dan kemudian kaitannya dengan growth mindset and fixed mindset, kemudian prestasi yang beragam itu seperti apa dan gimana solusinya begitu ya. Lanjut. Nah ini dia, jadi ada 6 permasalahan yang dibahas oleh video tadi, ada 6 permasalahan, saya bahasa Indonesia biar lebih jelas. Jadi 3 pembahasan pertama ini tentang yang sudah Bapak Ibu lihat sendiri. Kalau yang pertama itu sudah ada dari zaman saya waktu masih SD ya, jadi kayak semua tuh harus all about teacher, from teacher gitu, semuanya harus dari guru gitu. Jadi kayak kalau saya perintahkan ini kamu harus laksanakan, kalau tidak maka kamu salah gitu. Seperti itu ya. Kemudian harus sesuai semua dengan perintah guru, pokoknya apa kata guru A kamu harus A begitu ya. Kira-kira seperti itulah, harus tunduk banget. Nah, gitulah katakan. Kemudian kurangnya otomatis anak. Nah, ini sebenarnya anak juga kan punya apa ya, ada kebebasannya. Cuman di sini kalau di kebebasan dia itu dipantau oleh guru begitu. Nah, tapi masalahnya di maaf, harus bunyi yang mengganggu, maaf ya. Kemudian di sekolah ini sendiri kadang anak itu dituntut untuk jangan berkata apapun, ibaratnya tidak boleh
kritis, tidak boleh, tidak diizinkan lah intinya untuk menyampaikan pendapat atau mungkin berekspresi begitu ya. Jadi harus mengikuti penuh apa yang disesuaikan, apa yang ditetapkan oleh sekolah. Sementara sebenarnya walaupun di sekolah sekalipun anak juga punya kebebasan, tapi kan yang memantau adalah guru gitu. Ketika di luar sekolah, anak juga punya kebebasan begitu, tapi yang memantau adalah orang tua begitu. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang tidak otentik. Nah, ini tadi di video tersebut dibahas bahwa semua mata pelajaran tuh mengharuskan dihafal begitu ya. Setiap hari ini harus dihafal. Padahal ke depannya kita tidak menyadari bahwa apa yang dihafal belum tentu itu akan diingat selamanya begitu. Ketika kita menghafal itu belum tentu kita memahami. Ketika kita memahami itu sudah pasti menempel di otak begitu. Jadi kalau ada mata pelajaran yang harus dihafal, misalnya mungkin kayak sejarah nih. Sejarah kan kita harus hafal nih, misalnya kemerdekaan Indonesia itu, negara Indonesia itu merdeka pada tanggal sekian, 17 Agustus 1945, begitu kan. Itu memang dihafal gitu kan. Tapi ada materi yang harus dipahami begitu. Materi-materi seperti mungkin bahasa Indonesia, kimia, fisika, seperti itu kan harus dipahami begitu ya. Bukan harus dihafal saja, hanya dihafal semata gitu. Nah, kemudian nanti hasil bergantung pada hasil tes sukses tidaknya itu memang kalau jadi hanya berpatok pada raport misalnya gitu ya. Raport kalau misalnya merah, ya udah kamu berarti nggak pintar, jelek, ini itu segala macam, pokoknya segala macam judgement kepada anak begitu ya. Nanti kalau misalnya kamu nilainya jelek lagi, ayo cepat kamu les saja sana supaya nilainya tinggi, dipaksa digenjot, padahal kita sendiri nggak tahu, orang tua even guru sekalipun nggak tahu gitu. Misalnya kalau anak ini sebenarnya lemah di mana gitu loh. Lebihnya di mana gitu. Asal tahu di tes nilainya merah langsung wah, judgement banyak sekali datang ke dirinya begitu ya. Itu tidak enak sekali ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, 3 permasalahan selanjutnya adalah tidak ada ruang untuk minat dan potensi. Nah, karena adanya 3 hal tersebut, 3 hal yang sebelumnya itu terus mengakar dari dulu sampai sekarang. Mungkin sekarang tetap ada tapi tidak separah dulu ya. Zaman dulu kan otonomi seorang guru tuh kayaknya kuat sekali begitu ya. Nah, nggak tahu zaman sekarang, tapi saya perhatikan masih ada beberapa yang kecolongan gitu, begitu ya. Karena saya juga punya saudara yang masih sekolah, dan biasanya juga dia curhat sama saya begitu. Jadi saya tahu nih, oh ternyata masih ada ya kayak gitu. Kemudian tidak ada ruang untuk minat dan potensi. Nah ini dia, jadi anak itu karena dilihat sudah rapotnya jelek, di judgement seperti itu, akhirnya kita tidak tahu, kita tidak membuka diri, tidak mencari tahu bahwa anak ini sebenarnya potensinya di mana begitu loh. Karena saking fokus kita tuh hanya ke materi-materi yang sudah ditetapkan di sekolah begitu. Hanya berfokus ke sana, bertumpu ke sana, itulah satu-satunya kebenaran. Nah, seolah-olah tuh kayak begitu gitu ya. Padahal ada hal lain di balik si anak ini mungkin yang ternyata bisa membuat anak ini lebih nyaman atau lebih memaknai hidupnya atau lebih lebih suka gitu menjalani hal tersebut begitu ya. Kemudian menggurui. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya dibahas juga. Jadi guru sentris semuanya istilahnya. Saya pakai istilah seperti itu. Anything must come from teacher. Segala sesuatu harus dari guru. Gitu. Ya mungkin kepada anak SD SMP kita harus terus-terusan mencekoki. Tapi mencekoki itu bukan berarti semua dari guru terus anak ini diem, nggak ngapa-ngapain, pokoknya lu diem aja gitu. Ini dari guru, ini aku kasih, ini semua, ini yang harus kamu jalani kayak gitu. Itu harus jadi dari guru tok, benar kayak gitu. Itu ya, menggurui, lebih ke menggurui, bahasanya agak sedikit kecondongan negatif sih sebenarnya, menggurui seperti itu kebanding mendidik. Nah, kayak guru gitu. menjadi point center gitu berarti ya Bu? Iya, betul sekali. Kemudian lanjut, bagaimana kita belajar? How we learn. Harusnya kita paham bahwa tiap anak memiliki tingkat pemahaman karakter. Nah, karakter dibahas Bapak Syarif tadi itu banyak banget kan? Karakter yang berbeda, minat bakat yang variatif juga begitu. Jadi gimana ya kalau dibilang nggak mungkin kan Bu, saya ini guru satu orang harus melihat 18 kepala masing-masing ini lah, mau tugas guru kayak gitu gimana kayak gitu kan. Kalau nggak mau mengamati siswa mahasiswa ya jangan jadi guru karena emang tugas guru, tugas pendidik memang kita harus mengamati perkembangan dari peserta didik begitu. Jadi kayak misalnya contoh saya mengajar mahasiswa saya, sekarang ini saya mengajar di Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta. Saya di prodi musik gereja dan saya megang beberapa mata kuliah. Teori musik, sejarah musik, sejarah musik, sejarah musik, kemudian
sosiologi musik. Nah, Kalau enggak sekarang aja dulu. piano dengan keyboard. Bapak kan masih di kantor polisi itu. Nah iya, biar dia ajukan sekarang. Mohon maaf, di-mute dulu ya Ibu. Ya, kemudian saya mengajar mereka itu ya mungkin beda ya, agak beda mahasiswa dengan siswa seperti itu ya. Cuman saya mengajar mereka juga saya tidak terlalu menuntut untuk memaksa mereka untuk menghafal harus dihafal, teori musiknya harus dihafal, enggak. Saya lebih ke mengajarkan mereka tuh lebih ke memahami ini stepnya begini ya, teori musik. Misalnya tangga nada itu ada dua macam, diatonis dan pentatonis. Nah, pentatonis itu pola begini, diatonis itu polanya begini. Diatonis dibagi lagi. Bahkan saya bikin skema. Kecenderungan kita belajar tuh lebih enak sebenarnya ada skema, ada gambar, ada poin gitu. Kecenderungan tuh enak belajar tuh kebanding harus tekstual semuanya kayak gitu. Karena tidak hanya saya kayaknya ya, beberapa siswa atau mungkin mahasiswa sendiri aja baca yang terlalu banyak tekstual aja kayak ngantuk banget nih kayak gitu. Itu ya. Jadi memahami bahwa kita semua masing-masing punya tingkat pemahaman yang berbeda, karakter berbeda, juga minat bakat yang variatif. Jadi kita emang harus sebagai pendidik itu mengamati masing-masing daripada peserta didik kita sudah sampai mana nih mereka berkembang, mereka minatnya di mana nih, sulitnya di mana nih kayak gitu. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah, berkaitan dengan yang video tadi itu dikritisi juga oleh Ken Robinson, dia seorang pendidik. Nah, pendapat beliau sendiri mengatakan bahwa ya jangan memakai pola pola pendidikan industri. Itu maksudnya yang terlalu terstruktur begitu. Jadi kayak bangun pagi, sarapan, makan, habis makan, kerja, habis kerja, tidur, bangun pagi lagi, makan, kayak gitu. Jadi kayak repeat, dan tujuannya hanya di satu itu saja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memakai memakai pola pendidikan yang seperti itu, kita tidak melihat bahwa pada saat nanti kita bekerja, sebenarnya yang itu pola yang pendidikan yang seperti itu tidak terlalu terpakai di dunia kerja, begitu loh. Jadi kayak yang mereka kritisi ini adalah what's the point? Apa tujuannya? Kok di sekolah harusnya mempersiapkan bagaimana mereka menghadapi dunia, kok malah ini harus belajar semuanya, tapi kayak tidak terlalu ketemu poinnya untuk ketika nanti mereka lepas dari sekolah atau lepas dari perkuliahan, begitu ya. Makanya tadi itu dibahas oleh Bapak Syarif tentang karakter itu sendiri, yang itu seharusnya melalui mereka belajar pengetahuan, tapi juga seharusnya lebih ditekankan ke masalah karakter juga, begitu. Sementara kita permasalahannya tuh lebih berfokus pada materi pembelajaran itu, begitu. Sehingga kita melupakan si karakter ini, nah, gitu ya. Nah, di sini dibilang lagi sama Bapak Ken ini, beliau bilang kita tidak bisa memprediksi hasil. Kita itu juga berkaitan dengan kita tidak bisa memprediksi masa depan seseorang di kedepannya kayak gitu. Sebagai contoh, saya adalah sosok yang jarang dapat ranking dari kecil ya, Jadi beberapa omongan tuh ketangkep telinga saya, enggak di depan muka saya, tapi ketangkep aja telinga saya itu ada yang berbicara kayak, nanti kamu kedepannya gimana nih, nggak sukses nih, nggak ranking gitu. Pas di saat sekarang saya berpikir, ternyata ranking nggak juga menentukan kesuksesan seseorang, sukses atau tidaknya seseorang kayak gitu loh. Siapa tahu ketika dia tidak ranking di kelas, ternyata itu tadi di tempat lain, di bidang yang lain dia ternyata expert gitu. Betul ya. Betul. Nah, jadi makanya si Pak Ken ini mengatakan bahwa kok kita mengubah pola pendidikan industri, model industri menjadi model petani. Dia menciptakan gitu. Dia petani kan buka lahan, menanam, gitu kan. Terus habis itu disiram, habis itu dirawat, begitu. Nah, kita jadi mengubah mindset seperti itu gitu, menciptakan, lebih create kebanding kita harus jadi diktator gitu. Kamu harus ini semua ini harus benar ya. Kalau nggak benar berarti kamu jelek, nggak berbakat. Nah, kayak gitu langsung di judgement seperti itu. Anak kecil di judgement seperti itu kan kayak apa salahku gitu. Ya gitu ya. Kemudian lanjut kata Ibu Carol Dweck. Nah, ini terkenal ya di bidang pendidikan dengan psikologis terkhusus untuk hal pendidikan begitu.
Jadi berkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Ken Robinson ini, si Bu Carol ini bilang bahwa untuk mengubah sesuatu yang baik menjadi tidak baik menjadi baik itu dimulai dari mindset. Jadi di situ dibilang first thing start from your mindset. Mulai dari mindsetmu dulu. It could turn a failure into a gift. Jadi kesalahan bisa menjadi sebuah hadiah. Jadi apa namanya ya, diubah dulu mindsetnya gitu. Dari yang kita berpikir, oh kamu nggak berbakat nih, tapi ternyata dia berbakat, cuma di lain bidang. Nah, gitu ya. Lanjut. Oke, kenapa ini tidak bergerak? Oke, sorry. Nah, ini dia mindset dalam bahasa Indonesia pola pikir. Jadi seorang profesor Harold Dweck, waktu dia seorang peneliti muda ya, dia udah tertarik dengan otak manusia, dengan kejiwaan manusia begitu. Nah, disinilah pembeda yang tadi saya bilang start, yang kata Bu Carol bilang start from the mindset. Jadi terbagi menjadi dua, fixed dan growth. Jadi growth mindset itu pola pikir yang bertumbuh, pola pikir yang dia percaya bahwa people can change, orang tuh bisa berubah, kayak gitu. Sementara fixed mindset itu dia tidak percaya akan adanya perubahan. Jadi contoh gini, kalau orang itu pinter, nah kita lihat nih, kita lihat orang pinter nih, wah itu dari orok tuh pinter tuh, kayak gitu. Kita langsung gitu kan, Indonesia dari orok pinter nih, nggak bisa terkenal tanding ini, gitu kan. Terus nanti ketemu sama orang pintar, nah itu emang dari oroknya lu bodoh, kayak gitu. Nah itu fixed, pikiran-pikiran yang fixed. Nah kemudian kalau growth mindset itu pikiran yang dia lahir mungkin biasa aja, mungkin nggak terlalu pintar-pintar amat ya, tapi karakter-karakter yang dia bangun yang tadi dibahas di pemateri pertama itu dibangun dia, entah itu dari lingkungan sekitar yang dia dapat, entah keluarga, guru, atau dia sendiri melihat kayak oh kayak gini ya, rupanya harus begini ya, kayak gitu. Akhirnya yang dia tadinya dia biasa-biasa aja menjadi luar biasa gitu. Jadi dia menganggap suatu kesalahan itu adalah pembelajaran. Jadi bukan suatu kesalahan itu adalah gagal selama-lamanya gagal. Jadi orang Setuju banget itu. Oke, maaf, di-mute dulu ya. Maaf ya. Nah, kemudian lanjut. Apa tadi sampai mana? Saya ke distract. Oke, growth mindset. Nah, growth mindset. Jadi orang yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa gitu. Nah, orang-orang yang growth mindset ini accept challenge, menerima tantangan. Nah, jadi orang-orang yang fixed mindset kebalikannya avoid challenge, menolak tantangan. Jadi kalau ada tantangan ini langsung nge-defense nih, langsung kayaknya nggak bisa deh, kayaknya wah langsung traveling otaknya kemana-mana kayak gitu kan. Tapi orang yang growth mindset mungkin mereka tidak akan merasakan yang namanya defense, tapi defense mereka tuh nggak lama. Jadi kayak paling bisa nggak ya? Tapi dipikir lagi, dipikir peluang, oh iya bisa ya. Oke, aku harus gimana ya supaya ini bisa? Aku harus gimana ya supaya ini berhasil? Nah, begitu. Di sini ada penjelasannya, mungkin dalam bahasa Inggris ada Bapak Ibu yang mengerti, ada yang tidak. Tapi yang di bagian fixed mindset ini, lihat di sini ada something you were born with. Nah, itu dia berpikir bahwa ya udah itu dari lahir, dari orok, kayak gitu. Udah, kalau pinter dari orok, kayak gitu ya. Kalau bodoh dari orok, nah gitu. Soalnya kayak gitu. Something to avoid, kan dihindari, dia menghindari hal-hal yang ada di sekitar dia gitu. Kemudian unnecessary itu kadang bisa, kadang tidak gitu ya. Dia berpikirnya kadang bisa, kadang enggak gitu. Sementara kalau orang yang growth mindset itu bukan kadang bisa, kadang enggak, pasti bisa. Nah, orang growth mindset itu seperti itu. Nah, ada juga di sini dibilang yang fixed mindset ini, kalau kamu sudah melakukan ini cukup, ya udah cukup, nggak perlu lagi deh bekerja keras, enggak. Tapi orang yang growth mindset, no, saya harus bisa jadi expert di bidang ini, kayak gitu. Ya, sama seperti kita menjadi seorang pendidik juga begitu. Jadi kayak kita seorang guru tuh harus update loh ya, harus terus update diri, update bacaan, update ini, update itu. Jadi ketika kita jadi guru, jangan ya udah saya jadi guru, saya ngajar gini, udah nggak usah ada perkembangan apapun segala macam, enggak. Pokoknya ngajarnya di depan kelas selesai kayak gitu. Sementara guru-guru yang terus mengembangkan dirinya, dia akan berpikir gimana ya caranya supaya siswa saya tuh tertarik nih dengan pelajaran saya. Apalagi tidak semua siswa loh senang matematika, termasuk saya. Saya tidak senang matematika. Fisika, kimia, saya tidak senang kayak gitu. Gimana ya caranya supaya siswa saya ini senang? Gimana nih? Nah, gitu. Jadi dia selalu punya ide orang-orang growth mindset ini. Seperti itu ya. Kalau orang bilang, kalau di fixed mindset bilang
puji saya dong, saya pinter. Gitu. Kalau orang-orang growth mindset bilang, ayo kritik saya mau belajar. Kayak gitu. Orang-orang growth mindset benar-benar bertolak belakang ya. Nah ini teorinya si Ibu Carol itu, ya tentang perbedaan pola pikir manusia. Nah kalau dipertanyakan, bisa nggak sih Bu fixed growth itu berubah jadi growth? Bisa. Ya udah gimana juga, saya juga dulu sempat kok punya pikiran fixed, tapi itu bisa berubah seiring berjalannya waktu ketika saya berhadapan dengan dunia kuliah, S1, S2, dunia kerja, dunia perform saya kemarin, puji Tuhan, saya diizinkan dari tingkat daerah, nasional, provinsi, sampai internasional, terakhir 2019 di 3 negara. Nah, itu. Orang yang menjudge saya bilang saya tidak sukses, ternyata sukses juga. Karena sukses kan tidak semata tentang uang, begitu ya. Tetapi bagaimana dia bisa bahagia nih dengan apa yang dia jalani, gitu. Nah, ternyata bisa juga seperti itu loh. Nah, nggak masalah ya, ternyata Pak Ibu ya, itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya ketika dia punya fix menjadi growth. Kayak gitu. Dan seharusnya manusia memang punya pikiran yang, pola pikir yang growth, bertumbuh. Percaya bahwa teori bahwa people can change. Orang tuh bisa berubah kayak gitu loh. Banyak faktor yang mempengaruhi dia, keluarga, guru, teman-temannya, lingkungan besar, lingkungan kecil, gereja, masjid, vihara, ya, kuil-kuil, itu banyak yang bisa mempengaruhi dia berubah untuk menjadi lebih baik, untuk yang dari fix jadi growth, gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh di realita kehidupan yang nyatanya ini terjadi tentang fixed dan growth mindset. Jadi gimana kita seharusnya sebagai seorang pendidik. Nah, jadi jangan langsung dipatahkan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya peserta didik kita tuh ternyata dia bercita-cita tidak sesuai dengan apa yang ada di sini. Mute dulu ya, Ibu. Jawab WA dibuka. Mute dulu ya. Di-mute dulu ya. Oke. Nah, ini PPT kan sudah dibuka apa belum? Nah, ini ya bentuk daripada pematahan, dipatahkan gitu. Jadi kayak ketika dia punya something, dia menyukai gitu, misalnya pengen jadi musisi gitu, langsung dipatahin, oh ngapain sih jadi gembel, nanti jadi musisi tuh nggak ngasih kamu makan kok, nggak kemana-mana, udah mending jadi PNS aja ntar, kayak gitu ya, langsung seperti itu gitu loh, apa-apa langsung diarahkan ke yang pasti-pasti aja gitu, seolah-olah kok jadi musisi tuh nggak pasti, nggak hidup lah kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga misalnya seperti contoh ini ada pengalaman saya yang poin keempat itu ya, yang sebelah kanan ini yang FLS 2N. Jadi ini sebenarnya kisah nyata. Ini sepupu saya itu pinter gambar Bapak Ibu, dia pinter gambar, dia tidak ada les sama sekali, tidak ada les, benar-benar senang gitu, dan memang akademiknya dia di sekolah tidak terlalu bagus, dan bahkan dia kurang lebih sama kayak saya, nggak terlalu suka matematika kayak gitu ya. Nah, bahkan dia sendiri pernah ngejudge dirinya, anak sekecil itu loh, dia ngejudge dirinya seperti ini. Apalah aku nih, nggak pandai matematika, aku nggak pandai mata pelajaran. Nah, dia bilang kayak gitu, itu saya sedih dengarnya, saya langsung bilang, enggak lah, kamu kan bisa gambar. Enggak lah, kamu kan gambar, kamu jago gambar loh, padahal nggak semua orang loh punya kemampuan seperti itu. Ya, jadi ini kita yang menyemangati, keluarganya menyemangati, karena kebetulan di Kota Pontianak juga kurang ini ya, vibe seninya tuh kurang sih sebenarnya. Nah, jadinya ya mau nggak mau terdekatnya yang memotivasi dia. Nah, pas datang muncul mau diajak lomba FLS 2N, gurunya cuma anget di awal. Jadi saya pakai istilah ngeghosting biar gaul ya, karena kita sudah zaman milenial ya Bapak Ibu. Ngeghosting itu artinya datang ditinggal pada saat sayang-sayangnya, asik. Jadi datang nih di awal-awal nih, wah gembar-gembor, ya langsung si anaknya seneng nih, wah asik, sampai ngadu ke saya kan. Kak Teca, saya gini dia jelasin kayak gitu. Oke, saya semangatin dia. Tahu-tahu udah lewat tanggalnya. Mbak Teca udah lewat tanggalnya dan ibunya nggak nongol-nongol. Lah, kok gitu? Kayak gitu kan. Jadinya kan dia nggak menunjukkan Bapak Ibu, dia nggak menunjukkan dia kecewa, enggak. Karena anak ini kan karakternya sifatnya agak cuek gitu. Tapi saya yakin pasti dalam hati ini dia kecewa, karena dia udah seneng nih. Saya juga udah seneng kok. Saya semangatin dia kok. Nah, kok hilang kayak gitu.
Jadi ujung-ujungnya ya sudah, ibunya cuma ngasih tahu di awal-awalnya aja ya, datang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kayak gitu ya, akhirnya nggak jadi gitu, jadinya kecewa. Jadi saya bilang ya udah, mungkin ada kesempatan lain waktu, yang penting kamu tetap latihan gambar gitu. Nah, support lainnya tuh seperti apa? Misalnya support lainnya tuh ya mungkin kita sebagai saudaranya entah membelikan dia pensil warna atau buku gambar, jadi dia tetap semangat walaupun tidak ada media feedback kayak kompetisi misalnya kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu, entah guru, entah orang tua, entah sebagai kakak, sebagai abang, itu kita juga perlu mendukung anak ya, entah sepupu kita, entah adik kandung kita, entah anak kita kayak gitu ya. Nah, ini judgement yang tidak patut dilakukan ya. Don't do this, saya bilang ya. Kemudian do this, kebalikannya. Nah, ini. Jadi ketika ada anak yang bilang, saya mau jadi musisi, ya dipuji gitu. Jangan langsung dipatahkan. Gitu. Jadi kayak, oh keren kok, kamu mau jadi musisi. Jadi dipancing nih, sebenarnya dipancing. Jadi biar dia tahu musisi itu apa, kenapa dia mau jadi musisi. Jadi ketika dia menjalani proses dia menjadi musisi, dia tahu nih jatuh bangunnya, dia bertanggung jawab. Karena terkadang ada anak yang anget-anget juga. Jadi kayak, aku mau jadi dokter. Kayak gitu. Tahu-tahu nanti cuman sekedar cita-cita lah, cita-cita di mulut kayak gitu loh. Nah, ternyata pas dijalani, jadi dokter sulit. Dijalani lagi, nanti jurusan ini sulit. Padahal semua jurusan itu tidak ada yang tidak mudah. Tidak ada yang mudah. Ada kesulitan dan kemudahannya masing-masing kayak gitu loh. Ya, sama nih seperti mahasiswa saya juga ada yang ibaratnya aja tiba-tiba keluar, dia bilang sama saya, Bu, saya nggak bisa main alat musik, Bu. Bukan gini, dia masuk ke jurusan kami, terus prodi musik ini, terus ujung-ujungnya dia bilang, Bu, saya tidak berbakat. Nah, kamu dari mana? Kamu tidak berbakat, kamu langsung memutuskan sendiri diri kamu tidak berbakat. Pertama dia sudah curhat sama saya, kan dosen walinya. Curhat sama saya bilang, kamu kalau sudah ambil ini bertanggung jawab, nggak apa-apa, teman-teman kamu juga banyak kok yang dari nol, tapi mereka bisa loh gini-gini, sudah dikasih nasihat nih, ternyata mental, oh ya sudah, berarti pilihan dia, kayak gitu. Kembali lagi, ini pasti karakter yang sudah tertanam dari kecil juga, jadi dia kayak modelnya tuh yang ada masalah dikit, langsung mundur, ada masalah dikit tuh langsung, nggak berbakat lah saya, kayak gitu, jadi bukannya dikejar, malah mundur, gitu ya. Oke, ini sudah seperti yang Bapak Ibu lihat, kebalikan dari don't do this tadi ya. Jadi jangan langsung dipatahkan. Jadi Bapak Ibu harus pancing, harus support, harus apresiasi gitu. Even itu bukan suatu jurusan, suatu bidang yang ya seperti geografi, fisika, kimia, dokter gitu, perawat, kayak gitu, polisi gitu kan. Tetap support kayak gitu ya. Apalagi untuk dunia seni, mungkin di sini ada guru seni budaya. Seni itu agak minim ya, apalagi mungkin di pedesaan, mungkin bukan di perkotaan kayak gitu ya. Nah, itu agak sulit memang. Cuman itu tadi kembali lagi, selalu ada cara ketika kita berpikir bahwa gimana ya caranya supaya anak murid saya ini walaupun mungkin dia tinggal di pedesaan tapi dia suka menggambar dan dia tetap bisa terus menggambar. Nah, kayak gitu ya. Itu contohnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada dibahas kemarin waktu saya jadi peserta di Diklat Pendidikan Psikologi Pembelajaran. Ini Howard Gardner, dia seorang psikolog dan pendidik ya. Nah, yang menyatakan bahwa kita semua itu punya punya potensinya masing-masing. Dalam masyarakat kita bisa berkontribusi dengan potensi minat bakat yang kita miliki. Kayak gitu, seperti ini ya. Nah, kayak tuh musik termasuk. Picture photographer itu ternyata termasuk juga Bapak Ibu. Jadi kayak fotografer mungkin kita ada sebagian dari kita melihat, alah cuma foto-foto doang aku bisa kok. Jangan salah. Atau mungkinnya barista, misalnya barista nih bikin kopi, alah aku bikin kopi di rumah bisa kok, tinggal di kodak doang udah selesai kayak gitu. Jangan salah, itu ada ilmunya Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Word smart, linguistic. Nah, linguistic itu kayak itu perlu ilmu, berkomunikasi, berbicara, public speaking itu perlu. Percaya tidak percaya, saya public speaking-nya tuh buruk. Saya bahkan tidak bercita-cita jadi guru karena saya berpikir saya itu orang pemalu. Saya tidak pede untuk ngomong di depan banyak orang, apalagi di depan kelas. Saya tidak pede. Saya public speaking-nya buruk Bapak Ibu. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Bisa berbicara di depan Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak 100% pede, tapi saya punya kepedean saat ini. Itu karena ya by proses. Dan saya sendiri membuka diri untuk saya percaya bahwa saya bisa nih. Walaupun saya jelek public speaking-nya, tapi saya bisa. I can do this, kayak gitu. Ya. Nah, itu perlu. Jadi pemahaman di tempat lain pun, pemahaman kita memahami orang saat berbicara, dan ketika kita menyampaikan pesan, itu juga termasuk kecerdasan Bapak Ibu. Nah, logic smart, itu ada tadi yang dibahas oleh Bapak Syarif, ada logic smart, nature smart.
Dia suka dengan alam. Dia menghargai alam sekitarnya. Dia tuh kayak melihat gunung aja tuh bisa dipikirnya gimana gunung itu ya, apa ya dipikirnya bagaimana 5W1H tuh cuma lihat gunung doang dia bisa. Itu ada kecerdasan seperti itu. Self smart, intrapersonal, mengerti memahami diri sendiri itu juga kecerdasan ternyata. Kayak gitu. Memahami diri sendiri, memahami diri orang lain juga kecerdasan, begitu ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ada buku judulnya itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca atau mungkin belum. Bagaimana mencetak jenius yang bahagia, Ibn Arifin. Ini buku ini kebetulan saya dikasih, gitu ya. Saya dikasih kebetulan. Beruntung banget nih. Saya berterima kasih ya pada yang memberikan saya itu, teman saya itu. Saya beruntung banget dapat buku ini. Akhirnya saya lebih dikuatkan bahwa ya kita dapat membuat, kita tuh dapat mendorong diri kita dari yang bisa jadi tidak bisa. Dan juga IQ juga bukan penentu kesuksesan seseorang mutlak, penentu mutlak ya. IQ itu cuma tes mengukur saja, bukan untuk mengukur kesuksesan seseorang. No, cuma sebagai pengukur selesai, udah. Tugasnya sampai mengukur. Tapi untuk di masa depan orang ini seperti apa, itu terserah dia. Dia mau memilih. Jadi seseorang ya, Bapak Ibu, gagal menjadi bodoh atau gagal menjadi pintar, gagal menjadi miskin atau gagal menjadi kaya, itu adalah their choice, pilihan mereka. Ya gitu. Jadi jangan berpatok pada IQ. IQ-mu rendah berarti kamu bodoh nih. Tuh, jangan berpikir seperti itu. Bisa-bisa nanti kolak loh, kemakan mulut sendiri loh. Kita ngatain orang kayak gitu kan. Nah, kemudian ini dibilang ada dikatakan di sini fenomena social self-fulfilling prophecy, yaitu ramalan yang tanpa sadar kita sendirilah yang membuatnya jadi nyata. Nyadar nggak Bapak Ibu? Nah, saya sendiri menyadari itu. Jadi kayak ketika seseorang itu menjadi mungkin pada saatnya akhirnya dia katakanlah tidak sukses, itu sebenarnya ketika dari kecil dia tuh disogokin berbagai hal yang judgement. Seperti itu tadi, saya mau jadi musisi, alah kamu jadi gembel ntar jadi musisi gitu kan. Tibalah dia nanti mau jadi musisi nih, terus dia gagal. Dia mikir gini, betul ya kata guruku, ternyata jadi musisi itu gembel ujung-ujungnya. Nah, jadi sudah diciptakan sendiri waktu masih kecil. Coba ketika Bapak Ibu guru menyemangati dia apa segala macam, ketika dia jadi musisi, ketika dia mengalami jatuh bangun jadi musisi, dia akan berpikir, enggak boleh. Saya harus temukan cara lain nih. Ketika saya dikasih Tuhan talenta musik, saya harus ngapain lagi nih untuk kehidupan saya ke depannya. Nah, begitu. Karakter itu yang melekat, karakter kerja keras, karakter pantang menyerah. Nah, karakter kerja keras, karakter pantang menyerah. Nah, itu ya. Ini adalah fenomena ketika saya baca ini yang perkataan si Bapak Arifin ini, ketika saya bacanya saya iya juga ya, kayak gitu. Nah, saya kebetulan tuh modelannya tuh ngotot, Bapak Ibu. Modelannya tuh ngotot, tapi ngototnya bukan ngotot-ngotot yang ekstrim negatif, itu enggak ya. Jadi ketika orang meremehkan saya langsung, wah nggak bisa nih, nggak boleh nih, kayak gitu, langsung gitu. Jadi nggak terima, ada perasaan nggak terima. Nah, saya buktikan, kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, mungkin saya agak arogannya gini. Saya membuktikannya tuh cara, awas ya, kau lihat ya, sukses nanti aku, gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya akhirnya begini, nggak ada gunanya. Jadi saya lebih ke berprestasi, memaknai prestasi itu untuk saya senang menjalani itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun ketika saya jadi pendidik ternyata susah ya Bapak Ibu, padahal saya ngajar mahasiswa yang notabene-nya harus mandiri ya. Itu aja saya mengalami naik turun loh. Saya sempat berpikir untuk apa saya mungkin keluar aja ya dari dosen ini ya gitu. Tapi saya berpikir lagi, ketika saya merenungkan itu ternyata saya mikirnya saya senang loh mengajar gitu. Saya senang mengajar. Akhirnya saya mendorong diri saya lagi untuk bangkit lagi kayak gitu. Nah, bagaimana jika kita bertemu dengan kita nggak tahu nih kita tidak tahu karakter aslinya bagaimana nih setiap anak. Bagaimana ketika kita ngomong begitu ternyata anak itu bukan tipikal yang ngotot gitu. Ketika kita judge dia langsung minder, dia langsung tutup diri, nah, dia langsung mundur nih. Terus habis itu makin jelek deh nilai sekolah dia, karena dia merasa, aduh guruku bilang aku nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu gitu. Hasil kita akibat kita tidak tahu hal tersebut, jadinya kita menyakiti anak itu. Nah, maka dari itu cara paling aman adalah support aja, walaupun kita nggak tahu latar belakangnya si anak ini kayak gimana, modelnya ngototan kayak modelnya sinisan kayak kita nggak tahu nih, support aja, intinya support, jangan keburu dipatahin kayak gitu. Sakit Bu, sakit Bapak Ibu, sakitnya di sini loh, bener. Lanjut.
Oke, kita coba menjelajahi sedikit orang-orang yang berprestasi di bidang musik dan entertainment gitu ya. Pertama kita lihat yang di overseas, luar negeri. Nah, ini adalah orang-orang yang lumayan sudah saya ikutin perjalanan hidupnya. Song Jin Choi ini dia dari Korea Selatan ya Bapak Ibu. Nah, dia ini dari kecil belajar piano. Dia sekolahnya sekolah formal kok, sekolah formal. Nah, ternyata dia itu di tahun 2010 apa 15? 2010 dia menjadi maaf Bapak Ibu, 2015. Nah, dia jadi pemenang di International Chopin Piano Competition. Itu adalah kompetisi terkenal di dunia musik klasik seluruh dunia. Kayak gitu. Dan ternyata persiapan dia selama 10 tahun. Jadi dia punya mimpi, saya pengen suatu saat saya bisa lomba nih di situ. Di tempat itu tadi saya sebut di Warsawa, di Polandia Bapak Ibu. Saya pengen nih di situ. Tapi dia tidak langsung kepedean nih, wah aku udah bisa kok main piano langsung maju kayak gitu. Enggak. 10 tahun diasah. Nah, selama 10 tahun di sekolah formal dia juga mengasah piano. Selama mengasah piano dia tidak hanya berlatih Bapak Ibu, tapi dia ada feedback. Dia ada dapat lomba juga, ada masterclass juga. Akhirnya pada saat tiba waktunya dia juara 1. Dan dialah satu-satunya orang dari Korea Selatan, dari Asia yang juara 1. Karena sebelumnya Bapak Ibu itu orang Eropa, rata-rata orang Eropa, orang Polandia, Jerman, dari mana lagi tuh saya lupa. Nah, itu tidak ada yang dari Asia dan dialah satu-satunya yang telur lah ibaratnya kayak gitu dari Korea Selatan. Kayak gitu ya. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah duo pianis namanya Anderson and Rowe. Nah, duo pianis. Nah, dia ini dari Amerika kayak gitu. Dan dia itu sudah tur kemana-mana Bapak Ibu, sudah tur kemana-mana. Mungkin kita nggak terlalu tahu ya. Saya sengaja sih ngambil yang nggak kita ketahui Bapak Ibu sekalian kurang tahu kayak gitu. Karena ketika saya memunculkan yang Bapak Ibu sekalian tidak tahu, ketika saya munculkan itu, maka Bapak Ibu akan berpikir ternyata dunia tuh seluas itu. Sebanyak itu orang beragam dengan prestasinya mereka, tidak hanya di dunia akademis. Kayak gitu ya. Umi Gareth, nah ini turunan Jepang Amerika. Ini juga dia dari umur 11 tahun sudah dinobatkan menjadi The Young Steinway Artist. Steinway itu merek piano terkenal di seluruh dunia. Nah, dia jadi The Young artis muda Steinway Ensemble, pianis ini. Dari kecil sekarang dia kuliah di Amerika, di Juilliard School. Nah, khusus untuk piano begitu. Nah, ini Julia Fischer, ini umur 30-an dia sudah dinobatkan jadi profesor karena dia jago di bidang biola maupun piano. Jago banget, luar biasa. Silakan Bapak Ibu sendiri nanti search ya kalau mau lihat. Nah, ini Brett and Eddie. Dia ini sebenarnya pemain biola tapi dia entertain. Jadi kayak dia memanggil, dia jadi YouTuber ya, YouTuber. Dia itu YouTube-nya itu mengundang orang-orang yang jenius tapi orang nggak banyak yang tahu. Dia jenius gitu. Nah, dia mengulik bagaimana cara latihannya, bagaimana kiat-kiatnya seperti itu. Mereka juga jago main biola, tapi mereka juga YouTuber kayak gitu. Nah, ini Vanessa Mai, ini adalah idola saya waktu saya masih SD ya, sampai sekarang. Dia pemain biola klasik, awalnya klasik, latihannya klasik 4 jam sampai 8 jam sehari. Assalamualaikum. Kemudian sekarang jadi pemain, dia berkembang jadi pemain biola pop. Jadi lebih ke entertainment kebanding klasik. Kalau Sanko udah habis, di muli spesialnya ada 2 dos. Oke, lanjut. Di mana? Dia dari mana? Di mute dulu ya Bapak. Iya. Dari Indonesia mana? Oh banyak Bapak Ibu, nggak mungkin nggak banyak. Kitanya aja nggak tahu. Nih, sudah ada Rama Widi. Rama Widi ini pemain harpa Indonesia. Maya Hasan juga pemain harpa Indonesia. Yang mungkin Bapak Ibu sendiri tidak tahu pemain harpa di Indonesia. Karena harpa memang alat musik yang langka sekali sih di Indonesia begitu ya. Tapi ini mereka pemain harpa Indonesia. Dan yang si Rama Widi ini sekarang, nggak tahu sekarang udah balik Indonesia atau belum, tapi dia sempat kuliah di Eropa. Giovanni Biga juga, dia pemain biola, yang lumayan juga performnya di mana-mana di Indonesia, dan sekarang dia masih kayaknya kuliah di Eropa, begitu. Maila Faisal juga pemain biola perempuan di Indonesia, kita juga punya pemain biola perempuan. Nah, Isyana Sarasvati, siapa yang nggak kenal, gitu ya? Jangan-jangan nggak kenal nih, ada yang nggak kenal. Ini Isyana Sarasvati juga lumayan nih perjalanan hidup dia di bidang musik. Dari cuma sebagai player, nah sekarang dia menjadi seorang pencipta, komposer, arranger, penyanyi, pemain piano, sekaligus punya musik studio sekarang ini Bapak Ibu. Sudah punya musik studio sendiri, pribadi, dan sekarang dia lagi giat mencari bakat-bakat muda untuk diajak berkolaborasi dan masuk ke dalam timnya dia. Gitu, nah, tuh kan? Dan dari player menjadi pemilik musik studio dan komposer. Gitu. Erwin Gutawa, sudah tahu sendiri pasti Bapak Ibu sekalian. Ananda Sugarlan ini mungkin tidak terlalu terkenal juga nih dia.
sama Levi Gunardi dan Iskandar Wijaya tuh nggak terlalu terkenal. Tapi track record hidupnya lumayan juga, dia berkembang di Indonesia sampai akhirnya memutuskan untuk ke luar negeri gitu, menekuni itu ke luar negeri dan kembali. Kalau Levi Gunardi kembali lagi ke Indonesia, membangun sekolah musik, sekolah piano, khusus piano di Jakarta. ADMS, Agnes Mo, siapa yang nggak tahu Agnes Mo? Nggak mungkin nih yang tahu, pasti 90% warga Indonesia tahu Agnes Mo kayak gitu. Dia waktu itu saya lihat pernah diwawancarai waktu masih kecil, dia pengen jadi bintang besar. Dia nggak cuma ngomong Bapak Ibu, bintang besar, udah selesai besok rebahan. Enggak, jadi bintang besar, dia buktikan prosesnya sekarang, benar jadi bintang besar, bahkan sudah go internasional. Purwacaraka, pasti kita tahu ya. Ini ada yang sama Purwacaraka, setahu saya pendidikan dia tuh nggak ada nyangkut ke musik, tapi dia lebih memilih menekuni musik karena mereka merasa bahagia untuk menjalani profesinya sebagai musician kayak gitu. Indonesia juga punya, Bapak Ibu lihat sendiri, chef ini pasti tahu dong, yang nonton MCI pasti tahu, MasterChef Indonesia ya. Ini perjalanan hidupnya lumayan juga Bapak Ibu. Jadi kayak Juna, misalnya kalau kita katakan nggak mungkin kamu bisa berkembang, kita nih orang miskin, kita nih orang ini orang itu, lah Chef Juna nih bisa. Dia kemarin hidup gelandangan Bapak Ibu di Amerika. Gelandangan di Amerika itu gimana? Gelandangan di kota kita sendiri aja kita meresahkan, apalagi di Amerika begitu ya. Nah, gara-gara ya ekonominya tidak mendukung, akhirnya dia bantu dia belajar jadi chef dan sekarang jadi chef. Kalau Renata dari kecil emang dia suka masak. Nah, maksudnya di sini orang sekeliling dia juga pernah matahkan dia kayak apaan sih masak kok pakai kuliah-kuliah kayak gitu kan. Tapi enggak, orang tuanya kakaknya mendukung dia. Akhirnya dia sekolah masak kayak gitu ya. Sama kayak Arnold Purnomo juga gitu ya, ada kok ininya track record hidup mereka datu bangun sehingga menjadi orang yang sukses dengan pilihan hidupnya ada gitu ya. Lanjut, Nasya Farasya, mungkin ada yang tahu mungkin ada yang enggak ya. Nah ini awalnya nih dia dokter gigi Bapak Ibu, tapi sebenarnya dipaksa sama mamahnya supaya dia kan kembar nih Bapak Ibu. Nah enggak, supaya ini kata alasan mamahnya tuh supaya nganter ke sekolahnya tuh bareng, nggak ke sono kayak gitu, jadi bareng, alasannya gitu. Tapi ujung-ujungnya ya dia nggak jadi dokter gigi, tapi dia berubah jadi beauty vlogger, MUA, makeup artist, dan business woman. Dia buka cafe kopi di Jakarta gitu. Dan sekarang dia jadi beauty vlogger yang sukses gitu Bapak Ibu. Sekarang pengikutnya 3 juta kalau nggak salah, dan dia selalu update di sana gitu ya. Kemudian ini gamers. Nah, siapa bilang gamers tidak menghasilkan? Gamers juga bisa menghasilkan kalau benar-benar ditekuni. Karena gamers juga ada keahliannya gitu Bapak Ibu. Nah, si Regi ini saya juga ngikutin Regi, termasuk ngikutin Regi. Saya suka melihat pembawaan dia main game, kayak gitu kan. Sekarang pengikutnya 10 juta di YouTube-nya. Dulu dia sudah bekerja sebagai apa, saya lupa ya. Pokoknya dia tuh di perusahaan, gajinya tuh ya 10, 11, belasan lah kayak gitu gajinya. Tapi dia merasa hampa menjalani itu. Dia malah dia berpikir apa aku ke game aja ya. Dia berpikir seperti itu, dia resign, dia memilih nekat nih, dia resign, dia pilihlah si game ini. Orang tuanya langsung, kamu setahun buktikan ya, awas kalau misalnya kamu nggak sukses, kamu balik lagi sini, kamu harus begini-begini, kata orang tuanya. Dia buktikan Bapak Ibu, nah dari mulai yang cuma ratusan, ribuan, ratusan ribu, jutaan, 10 juta sekarang pengikutnya sebagai YouTuber. Dan sekarang dia sudah bisa beli rumah sendiri, mobil sendiri sesuai dia inginkan, tanpa dia harus meninggalkan kesenangan hidupnya. Kayak gitu ya. Dia senang memilih itu, jadi gamer. Dr. Richard Lee, ini pasti Bapak Ibu tahu, atau mungkin nggak ada yang tahu, atau mungkin belum ada yang tahu ya. Nanti silakan searching aja ya. Ini ada kok di dalam perkenalannya, ada kok dia memperkenalkan dirinya, bagaimana dia menceritakan, saya ini bego loh Bapak Ibu, saya ini bodoh, orang miskin, tapi saya bisa begini-begini. Bapak Ibu lihat sendiri nanti. Kemudian jadi Kobuzir. Nah, dulunya dia pesulap kan Bapak Ibu. Sekarang dia nggak jadi pesulap lagi kayak gitu. Nah, ketika dia tidak menjadi pesulap, tidak ada masa depan mungkinnya pikiran seorang pesulap mungkin ya pikiran dia ya. Apakah dia langsung gembel, nggak jadi pesulap langsung ngegembel? Enggak. Ketika dia tidak menjadi pesulap, dia berpikir harus ngapain nih saya supaya tetap terus bisa berkarir, saya tetap terus bisa berkembang. Akhirnya jadi podcast YouTuber, dan saya termasuk pengikut setianya. Denny Sumargo juga sekarang dia podcast YouTuber, saya juga termasuk pengikut setianya. Mereka berdua tuh apa ya, berbeda karakter dalam memberikan apa ya, menjadi interviewer di podcastnya mereka. Tetapi saya selalu mendapatkan banyak hal yang berhikmah di dalam dua podcast YouTuber ini. Kemudian David Brandy. Nah ini kalau yang pengen beli HP, pengen beli laptop, kalau yang searching di YouTube ketemu David, inilah dia orangnya. Gitu. Dia awalnya berawal dari iseng aja, nggak terlalu gimana-gimana amat, gitu kan. Nah ujung-ujungnya dia berpikirkan peluang.
setelah dia memikirkan peluang, dia menekuninya. Sekarang jadilah dia YouTuber, satu-satunya YouTuber Indonesia yang membahas tentang gadget, laptop, laptop, HP, apapun tentang gadget kayak gitu. Kemudian ini, ada yang tahu Rio Motret? Nah, ini Rio Motret ternyata kita lihat sekarang dia ada di mana-mana, ada di kalangan artis dan segala macamnya, yang terkenal ya, dan dia sekarang jadi fotografer bayaran mahal. Itu awalnya seperti ini Bapak Ibu, cuman jepret pakai HP aja, sama dibayar seikhlasnya, kayak gitu. Tapi dia tidak patah semangat, dia terus berjuang sehingga sekarang jadi terkenal. Kemudian bukan terkenal dan sukses di bidang fotografer. Nah, sekarang Ahmad Zulkarnain ini juga lihat Bapak Ibu, tidak punya tangan dan kaki. Ya, tidak punya tangan dan kaki. Kalau dipikir-pikir ini takdir Tuhan loh Bapak Ibu. Dia lahir tidak punya tangan dan kaki. Tapi dia tidak patah semangat, malah dia jadi fotografer terkenal yang berprestasi juga ke luar negeri. Kayak gitu. Bagaimana dengan kita yang tangan kakinya lengkap? Nah, dia saja yang tangan kakinya lengkap bisa loh berjuang kayak gitu ya untuk mencapai kepuasan hidupnya dalam hal prestasi, dalam hal kesuksesan membangun diri gitu. Ana Avanti, siapa yang nggak tahu Ana Avanti? Bunda Ana ini juga sempat mengalami kebangkrutan, sempat menyerah, sempat ada juga kemarin cerai dengan suaminya dan segala macam. Tapi lihat sekarang dia tidak pantang menyerah untuk hal tersebut. Jadi Indonesia juga punya beragam prestasi yang kita lihat ini punya Indonesia Bapak Ibu. Nah, dan mereka melakukan ini semua tidak dari diri mereka sendiri, tapi membanggakan Indonesia juga begitu. Jadi tidak hanya dengan harus ikut Olimpiade, bukan berarti saya tidak mengizinkan, enggak. Tapi maksud saya memperlakukan secara adil. Orang-orang yang misalnya jago di matematika, fisika dan segala macamnya, nah itulah ranah mereka. Orang-orang yang jago di daerah entertainment, itulah ranahnya. Dan mereka sama-sama membangun Indonesia. Kayak gitu loh. Mereka sama-sama membangun Indonesia. Enggak hanya orang-orang yang pintar matematika kok membangun Indonesia, tapi orang-orang yang pintar di bidang entertainment juga mereka membangun Indonesia. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Prestasi apa lagi? Banyak. Makeup artist, fashion designer, dancer, model, atlet, semuanya banyak Bapak Ibu. Asal kita mau mencari tahu dan kita menekuni itu betul-betul. Yang tidak lupa juga kita menanamkan karakter-karakter 18 karakter yang tadi sudah dibahas ke diri kita. Kayak gitu. Karena itu yang sebenarnya penting untuk menghadapi dunia yang ya semakin ini, tahulah Bapak Ibu, ya kan? Lanjut. Oke, saya sengaja tulis start from myself, biar kalau ketika Bapak Ibu baca start from myself, itu langsung tertuju ke diri Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ya, itu ya. Kepo. Nah, bahasa gaulnya kepo nih. Bahasa formalnya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, gitu ya. Begitu banyak informasi Bapak Ibu di sekeliling kita. Sebenarnya yang membuat kita tidak tahu adalah bukan karena orang yang tidak memberitahu kita, tetapi kita yang tidak mau cari tahu. Itu betul, fakta banget, gitu ya. Jadi jangan kita menyalahkan orang kayak aku nih nggak dapat info ini, soalnya orang ini nggak ngasih tahu aku. Enggak, infonya banyak. Orang juga tidak berkewajiban ngasih tahu kita, tapi kita yang harus cari tahu. Anything, termasuk cara cari bagaimana kita cara membangun mahasiswa itu kita sendiri yang cari, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ubah dari dalam. Tidak merenungi nasib sistemnya. Jadi sistem yang menaungi kita sekarang ini di bidang pendidikan ini itu nggak bisa kita ubah ya Bapak Ibu karena kita tidak punya hak untuk itu. Tapi kita bisa mengubah dari dalam yaitu tadi membimbing siswa mahasiswanya. Gitu. Bagaimana kita dekat sama mereka, tahu mereka tuh maunya apa, bagaimana caranya kita tuh membangun mereka, ubah dari dalam. Ya, kecuali kalau kita jadi menteri pendidikan ya Bapak Ibu mungkin yuk kita ubah. Tapi kalau kita belum jadi menteri pendidikan, kita masih sebatas guru, dosen kayak gitu ya. Kita hanya bisa melakukan yaitu apa yang terdekat, yaitu peserta didik kita. Ya, dari guru untuk siswa, dari kita untuk mereka kayak gitu ya. Jangan pernah berpikir untuk misalnya saya jadi gini, mau jadi guru misalnya entah PNS entah swasta itu yang penting saya jadi guru digaji selesai kayak gitu. Enggak bisa. Kalau yang namanya guru itu sifatnya mengabdi kepada masyarakat. Jadi sama kayak udah selesai ya. Bidang kesehatan sama kayak gitu ya. Nah, ketika kita menjalani itu, kita harus mengabdi. Bagaimana caranya kita tuh untuk membangun ini. Kayak gitu loh, membangun si mahasiswanya ini. Kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu merenungi nasibnya. Jadi jangan gini juga Bapak Ibu, jangan gini. Nasib sistemnya kayak gini kok. Ya udah deh, nggak usah. Pokoknya aku berbuat apa adanya aja. Kayak gitu ya, apa adanya aja deh aku berbuatnya kayak gitu ya. Enggak seperti itu ya Pak Ibu, tetap pacu diri ya.
Kemudian lanjut, thinking. Kritis atau kreatif? Dua-duanya. Ketika kita berpikir kritis, jadi kita berpikir bahwa kenapa ya anak ini nilainya jelek? Ternyata anak ini suka gambar. Nah, di situ kita berpikir kreatif langsung. Mungkin Bapak Ibu yang di bidang seni budaya langsung mungkin membikin media supaya dia bisa menggambar atau segala macam. Atau mungkin yang tidak bisa di bagian seni, dia bisa mungkin mencarikan lomba atau apa untuk membuat dia ada feedback, atau mungkin mencarikan di YouTube, gimana cara menggambar nih kayak gini, kasihkan ke dia kayak gitu. Critical or creative thinking, yang benar adalah both of them, keduanya. Ya. Kemudian yang terakhir, ciptakan. Nah, ciptakan. Jadi setelah ada critical creative thinking, kita langsung menciptakan tuh. Kita langsung mengambil langkah, kita langsung bikin gebrakan. Kita harus ngapain untuk anak ini maju, walaupun dia tidak bisa di matematika. Nah, misalnya kayak gitu. Supaya bagaimana nih bikin dia ini maju untuk apa ya, bidang yang ada di dalam dirinya, potensi yang ada dalam dirinya, gitu ya. Kemudian lanjut, nah ini adalah beberapa contoh kegiatan yang saya katakan bisa saya katakan inovatif ya. Saya sudah mengajar dari 2019. Nah, waktu 2019 sampai 2020 itu saya mengajar ya sebagaimana saya ngajar seorang dosen ya, kayak gitu kan, ngikutin silabus, bikin silabus dan segala macam kayak gitu. Tapi karena ini musik, saya tidak bisa membuat ini tekstual. Musik itu full of expression, gitu. Musik itu full of expression. Kendati pun kita belajar tentang teori, tetap harus ada wadah untuk berekspresi di bidang prakteknya, kayak gitu. Jadi ketika kita ini sekarang menghadapi masa pandemik, saya kayak merasa boring gitu. Tapi saya tidak mungkin melepaskan talenta saya, dan tidak mungkin juga saya nyuruh mahasiswa saya, udahlah nak, musik tidak ada harapannya ke depannya nanti, enggak. Tapi tetap saya berpikir gimana caranya supaya mata kuliah saya, supaya potensi saya juga termasuk mahasiswa saya itu tetap keep it up, tetap maju terus kayak gitu. Jadi saya bikin virtual music performance. Ini ada di YouTube saya. Nah, yang pertama itu yang 2020 ini saya gabung sama beberapa teman saya. Ini yang di Jakarta, ini Pontianak, ini mahasiswa saya, ini Jakarta juga, ini Jogja, ini saya. Nah, ini kami berkolaborasi di sini. Ini saya yang sebagai music direction-nya di situ, mengedit, mengumpulkan, mengarahkan, mengedit, begitu ya. Nah, ini mata kuliah piano 3, piano 4, piano mayor. Jadi mereka yang mengambil spesialis piano begitu ya. Nah, ini saya ciptakan waktu di ujian akhir, saya ciptakan piano for 6 hands, piano untuk 6 tangan. Jadi dimainkan satu piano 6 tangan dimainkan oleh 3 orang dalam satu piano. Judulnya Explore, kayak gitu. Nah, saya menciptakan ini itu nggak asal ciptain, Bu, Bapak Ibu. Saya menciptakannya berdasarkan karakter mereka bertiga. Jadi ada yang satu itu telinganya bagus, tapi touchingnya kurang baik. Ada yang satu touchingnya oke, tapi telinganya kurang baik. Ada yang bacanya bagus banget, baca not balok tuh Bapak Ibu lancar, tapi touchingnya kurang. Nah, itu saya bagaimana caranya saya menciptakan itu menyesuaikan karakter dan skill mereka, kayak gitu. Ini untuk keyboard, mata kuliah keyboard. Nah, itu ya untuk mata kuliah keyboard 2. Saya berpikir buat 1 udah ada tugas video apa segala macam. Nggak seru cuma ngirim-ngirim video dipantau. Ya anak-anak udah selesai dapat nggak seru ngapain ya, kayak gitu kan. Ujung-ujungnya terus saya bikin perform di YouTube untuk mata kuliah keyboard. Ini mahasiswa saya 2 orang, yang cowok ini. Nah, yang cewek ini guest star-nya, teman saya. Nah, saya juga di sini ada duet sama mahasiswa saya yang ini. Kayak gitu ya. Nah, ini sejarah musik yang tadi saya bilang. Musik juga punya sejarah. Nah, ini saya kebetulan mata kuliah kemarin saya mengajar sejarah musik 2. Sejarah musik 2 tuh panjang perjalanannya Bapak Ibu. Saya lagi berpikir, masa sih hanya dibikin tekstual kayak ngetik. Sejarah musik 2 dari zaman klasik ini, dari zaman ini, kayak ngetik doang, cuman kayak buat makalah mah kayak anak SMA kayak gitu ya. Kayak gitu kan. Udah deh, kayaknya apa ya? Nah, terus abis itu saya bikinlah seperti ini. Entertain. Jadi kayak dari mereka tuh jadi nge-host gitu Bapak Ibu. Jadi kayak ya teman-teman, selamat datang kembali misalnya ke era musik klasik. Era musik klasik dimulai dari tahun sekian sampai sekian. Musisinya ini gitu. Jadi saya sudah sampaikan ke mereka, selain ini untuk mata kuliah kita, ini juga untuk goal kepada masyarakat, bahwa kita memperkenalkan kepada masyarakat musik juga punya sejarah. Tapi kita perkenalkan dengan bahasa yang untuk dimengerti orang awam. Kayak begitu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, keep on fire teachers. Jadi seperti itu tadi saya bilang, kelanjutan daripada 4 steps itu didukung oleh komunikasi yang baik, bimbingan. Ya, bimbingan, ingat sepaket ya, memberitahu misalnya, nah besok ada lomba ini,
habis itu hilang, nge-ghosting. Enggak. Nak, besok ada lomba ini ya, ibu kasih tahu ini segala macamnya, kamu harus siapkan ini. Besoknya follow up. Nah, gimana persiapannya? Udah belum? Apa yang sulit? Nah, kayak gitu. Jangan diberitahu langsung hilang kayak gitu ya. Motivasi ini perlu, sangat penting. Motivasi itu sangat penting. Anytime we need motivation. Kapanpun kita membutuhkan motivasi, dan siapapun butuh motivasi. Gitu, siapapun. Itu harus. Kalau kita hanya tahu nyuruh, tapi tidak ada motivasi, orang-orang juga akan kesel. Nggak ada yang nggak kesel Bapak Ibu kalau disuruh cuma tahu disuruh. Apalagi kalau disuruh kita nggak jadi panutan. Jadi kita hanya tahu merintah tapi kita nggak jadi panutan. Gitu. Nggak ada yang, itu tidak enak Bapak Ibu. Ketika kita disuruh kita tidak tahu motivasinya apa. Tapi ketika kita disuruh, ketika awalnya kita merasa tidak nyaman, tapi pas ada motivasinya muncul, kita akan berpikir, oh iya juga ya. Nah, kayak gitu loh. Itu ya. Oke, mulai aja dulu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini dari saya. Quote yang saya bikin sendiri berdasarkan teori yang sudah saya bahas dan berkaitan dengan pengalaman saya dari kecil hingga dewasa sekarang. Ya, berprestasi bukan masalah ketenaran, tapi memanusiakan manusia. Jadi bagaimana dia senang dengan pilihan hidupnya, dengan prestasinya, ketika dia senang bermusik, maka ya udah, let them be, gitu. Ketika dia senang gamer, let them be. Asalkan kita tahu tujuan dia jelas untuk memang kebahagiaan hidup, tapi bukan kebahagiaan yang negatif ya, enggak, kebahagiaan yang puas. Ternyata dengan ini dia ternyata bisa berprestasi juga. Jadi kita menghargai untuk hal beragam prestasi yang ada di Indonesia ini. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf juga jika ada salah kata yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih manfaat ilmunya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu, materinya sangat menarik. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Thank you Ms. Tessa. Thank you. Terus suwun. Sama-sama. Terima kasih materinya Bu. Sampai jumpa Terima kasih lagi. Bu ya materinya Bu. Terima kasih materinya Ibu. Sama-sama Bapak Ibu.